Bab 102, 103, dan ke-104. Di tengah aula, kedua mata kakek Zima berkedut. Dia terbatuk dan berusaha menjelaskan kembali. Semuanya ini hanya pertengkaran di antara anak muda. Tolong jangan pedulikan apa yang baru saja terjadi. Benar-benar bukan masalah besar. Aku akan mengambil alih untuk melanjutkan acara malam ini. Bisakah kalian untuk tidak menghiraukan pertengkaran tersebut? Semua kepala keluarga dan tamu penting yang hadir adalah orang-orang licik. Namun mereka menganggap apa yang dikatakan kakek Zima itu benar. Mereka akan segera mengetahui apakah keluarga Zimmer akan berhasil mendapatkan investasi dari York Enterprise. Setelah para tamu dijamu dengan 3 gelas anggur, masing-masing kepala keluarga memiliki alasan untuk kembali pulang. Mereka tidak datang demi keluarga Zimmer. Sebenarnya keluarga ini tidak memiliki reputasi yang bagus dalam bisnis mereka. Tujuan mereka adalah ingin bertemu dengan Evan Xavier. Mereka tahu bahwa keluarga Zimmer begitu berpengaruh di York Enterprise. Beberapa kepala keluarga sudah merencanakan sesuatu dan memiliki tujuan masing-masing. Jika keluarga Zimmer saja bisa mengirimkan seorang pemuda untuk merayu Wendy Sorrell, berarti mereka juga bisa. Ketika para tamu telah pergi meninggalkan villa, Zack mengumpulkan keberanian dan menghampiri kakeknya. Dia membungkuk dengan hormat sembari berkata, "Kakek, PLAKK." Kakek Zima memberi tamparan keras di pipinya. Dia terlihat kecewa. "Kau bilang telah menyelesaikan semua rencana kita dengan wanita itu. Bukankah kau juga bilang bahwa dia datang untuk membawa kontrak? Jelaskan sebenarnya apa yang terjadi malam ini. Kalau tidak, jangan harap kau untuk menjadi ahli waris keluarga Zimmer." Meskipun wajah Zack terlihat memerah, dia memegangi pipinya dan berkata, "Kakek, apa kau tidak melihat apa yang terjadi? Evan menyukaiku." "Apa?" Kakek Zimmer tercengang. "Ngaco!" Harvey akhirnya mengeluarkan sindirannya karena tidak tahan dengan otak pria gila ini yang terlalu percaya diri. Dari mana dia tahu bahwa Evan tertarik padanya? Wajah Zack dipenuhi dengan ekspresi, bukankah itu sangat jelas? "Kakek, kau harus memperhatikan hal kecil." "Jelas sekali." "Ingat baik-baik. Apa reaksi dari Evan ketika dia menyadari bahwa telur merpati yang kuberikan pada Wendy itu palsu? Dia tidak marah, juga tidak mengejek. Dia malah memandang dengan kagum. Kenapa dia seperti itu? Terlebih lagi saat Wendy pergi, dia menghela nafas lega. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kakek, bagaimanapun juga kau semakin tua. Pasti tidak akan mengerti soal para gadis zaman sekarang. Mereka lebih sensitif. Mereka tidak akan memberitahu secara langsung meskipun mereka menyukaiku. Evan tidak hanya ingin datang malam ini, tapi dia juga datang ingin menunjukkan perasaannya. Hal ini sangat jelas bahwa dia menyukaiku. Ketika dia tahu bahwa aku tidak memiliki hubungan dengan Wendy, bukankah ketika dia pergi dia terlihat sangat senang? Bab 103. Kakek, kita sudah menganalisa detail sikap Evan kepadaku. Bukankah menurutmu dia menyukaiku? Zack tampak meyakinkan. Mengapa yang dia jelaskan semuanya terdengar masuk akal? Keluarga Zimmer saling memandang. Zack memiliki penjelasan yang cukup bagus. Apa status Evan Xavier? Banyak kepala keluarga yang ingin bertemu dengannya tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Walaupun dia memang datang ke keluarga Zimmer dengan sikap aneh. Tampaknya tidak ada alasan lain selain dia menyukai Zack. "Kakek, penolakan Wendy atas lamaranku adalah kabar baik. Pikirkanlah, Wendy hanyalah seorang manajer kecil, apa yang bisa dia lakukan?" Zack menjelaskan fakta menurut persepsinya. "Sementara Evan, maksudku, poniku adalah sekretaris CEO York Enterprise. Faktanya, rumor beredar bahwa dia adalah si CEO misterius perusahaan itu. Kakek, keluarga Zimmer akan menjadi sangat kaya." CEO York Enterprise. Ketika Zack mengatakan ini, anggota yang hadir menghela nafas lega. Bukanlah tidak mungkin. CEO yang sebelumnya memberikan investasi adalah Belle York yang juga seorang wanita. Seorang CEO wanita sudah menjadi hal yang biasa. Kakek Zimmer yang awalnya terlihat geram menjadi luluh. Dia mengetuk meja dan berkata, "Oke, tidak masalah apakah Evan adalah CEO atau sekretaris CEO. Zack, kau harus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya dan pada akhirnya akan berdampak pada reputasi keluarga Zimmer. Jangan khawatir, kakek. Aku bukan orang yang mudah menyerah seperti kebanyakan pria di luar sana. Tidak banyak pria luar biasa seperti aku di Newmi."
Zack sangat bangga pada dirinya sendiri. Oke, itu akan menjadi rencana Zack. Mulai malam ini dan seterusnya kalian semua tidak diperbolehkan mengumumkan ini. Jika keluarga lain tahu apa yang akan kita lakukan dan mereka akhirnya bergerak terlebih dahulu, aku tidak akan memaafkan kalian. Perintah kakek Zimmer. Anggota keluarga lain diam-diam setuju karena takut. Namun, Harvey York tidak bisa menahan tawanya. Zack ini benar-benar sudah gila ya. Dia benar-benar mengira Evan memiliki ketertarikan padanya. Apakah dia sendiri tidak menyadari kalau dia bahkan tidak pantas untuk Evan? Dan tetap saja ingin mengejarnya. Anggota keluarga Zimmer yang lain mungkin tidak memahami sifat Evan, tetapi Harvey sangat mengenalnya dengan baik. Dia adalah seorang wanita yang merencanakan masa depannya sejak muda. Tidak hanya memiliki karakter yang tegas dan pengetahuan yang luas di berbagai bidang, tetapi dia juga memiliki beberapa investasi sendiri di luar perusahaan. Nilai asetnya sendiri sebenarnya melampaui nilai aset keluarga Zimmer. Evan tidak pernah berkencan dengan pria manapun di Nyumhi. Dia sama sekali tidak memiliki minat pada pria ahli waris terkaya sekalipun, apalagi seorang pria bodoh seperti Zack. Pria bajingan seperti Zack tidak memiliki bakat lain selain memiliki khayalan aneh yang semakin tidak masuk akal. Dia tidak hanya tidak memiliki rasa malu karena ditolak oleh Wendy, tapi dia sekarang juga ingin cari gara-gara dengan Evan. Mungkin Zack ingin mencari mati. Jika bukan karena Mandy Zimmer, Harvey pasti sudah membatalkan semua kontrak dengan keluarga Zimmer. Pewaris kelas rendah seperti itu hanya akan membawa aib bagi keluarga. Hei pecundang, apa yang kau tertawakan? Zack tiba-tiba menunjuk Harvey. Bab 104. Zack merasa bahwa dirinya ada dalam puncak hidupnya. Dia bisa menikahi wanita manapun yang dia inginkan dan juga memiliki keberuntungan, pikirnya. Namun, menantu pecundang ini, Harvey York, malah menertawakannya. Berani-beraninya orang itu. Saat itu juga semua orang berpaling pada Harvey. Namun, kebanyakan dari mereka memandang rendah padanya. Oh, maaf, aku benar-benar tidak tahan. Harvey menutup mulutnya sambil berkata, sepertinya kau berhayal terlalu tinggi. Zack, menurutku, jangan merayunya. Tetapi coba saja, pasti kau nanti hanya akan menjadi menantu yang menumpang hidup di keluarga Xavier. Kita lihat apakah Evan akan menerimamu seperti itu. Kakau, menantu brengsek beraninya menghinaku. Amarah Zack terpancing. Meskipun dia memang memiliki keinginan untuk menjadi pria simpanan dan memang terpikirkan olehnya. Niatnya kini terungkap dan dia tidak dapat menahan emosinya. Tidak salah lagi, kakek Zimmer sebenarnya sudah tahu maksud dari rencana Zack. Pria yang mengandalkan wanita sukses hanya untuk tujuan bisnis dan merubah status sosial, pastinya memiliki keinginan sebagai pria simpanan. Namun, keluarga Zimmer tidak akan mengakuinya. Mereka mempertahankan harga diri dengan menganggap itu hanya sebagai salah satu cara untuk memperkuat relasi dalam berbisnis. Ketika Harvey mengetahui tujuan Zack, martabat Zack akan jatuh. Jika kabar ini tersebar, dia tidak akan mendapatkan tempat sebagai ahli waris di keluarga Zimmer. Harvey, jangan bicara sembarangan. Mandy tidak tahan lagi untuk mengingatkannya. Apa dia tidak melihat begitu banyak orang di sini ketika dia berbicara seperti itu? Seharusnya Harvey bisa memahami bahwa terkadang ada beberapa hal yang seharusnya tidak diucapkan di depan publik. Harvey sama sekali tidak takut. Dia bahkan memanas-manasi kakek Zimmer. Zack tertawa dingin dan berkata, kau tahu apa? Kau pikir semua orang ingin menjadi pria simpanan dan menumpang hidup di keluarga orang lain sepertimu? Kau tidak lihat bahwa tadi Evan sangat mengagumiku. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Apa yang kau pahami tentang cinta sejati? Harvey yang awalnya tidak ingin untuk berbicara lebih banyak. Namun ketika dia mendengar kata-kata cinta sejati, dia tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak tertawa terbahak-bahak lagi. Ekspresi Lillian Yates menjadi geram, emosinya tersulut dan dia melihat ke arah kakek Zimmer yang juga semakin terlihat kesal. Akhirnya wanita itu menegur. Harvey, jika kau masih saja bercanda, pergi dari rumah malam ini juga. Harvey hampir tidak bisa berkata apa-apa. Bu, aku tidak bercanda. Aku hanya merasa bahwa seluruh kejadian ini agak aneh. Zack bahkan tidak memiliki nomor pribadi Evan. Bagaimana bisa itu disebut sebagai cinta sejati? Jika ini diketahui orang di luar sana, keluarga Zimmer hanya akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Nyumhi. Lillian menegur.
Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya kau memiliki nomor pribadi sekretaris Xavier? Jika benar Zack tidak punya, lalu apakah kau termasuk orang yang tahu nomor pribadi Yvonne? Harvey menjawab tanpa basa-basi. Tentu saja aku memiliki nomor ponsel pribadinya, kami adalah teman baik saat di universitas dulu. Kenapa tidak? Lillian tertegun mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak mengira bahwa Harvey berhubungan dengan Yvonne. Mandy menatap Harvey. Menurutnya, Yvonne dan Harvey sangat berbeda. Walaupun mereka adalah teman satu universitas sebelumnya, mereka seharusnya tidak memiliki hubungan apapun. Namun, dia memiliki nomor pribadi Yvonne. Apa hubungan mereka sedekat itu? Harvey, apa hubunganmu dengannya? Sepertinya dia sangat peduli padamu. Hati seorang wanita memang sangat sensitif. Mandy ingat ketika dia bertemu dengan Yvonne dan menyapanya sebelum dia pergi. Mendengar pertanyaan Mandy, seluruh anggota keluarga Zimmer penasaran. Mereka tidak bisa memahami keanehan itu. Apa mungkin Harvey pernah memiliki hubungan dengan wanita berkulit putih, cantik, dan kaya ini sebelumnya, tetapi tidak berhasil? Kakek Zimmer melihat situasi. Zack, di sisi lain, memandang Harvey dengan tatapan tajam penuh emosi. Harvey tidak salah, dia memang memiliki nomor pribadi Yvonne. Oh, kami bersahabat waktu kuliah, jawab Harvey dengan santai. Bohong! Persahabatan macam apa itu? Aku dengar bahwa banyak sekali pria yang melamar Yvonne saat kuliah dulu. Kau pasti salah satu dari pria yang melamar tersebut. Apakah kau kini merasa hebat karena sudah pernah menjadi kandidat pelamar Yvonne? Kau pikir sudah berhasil kalau kau punya nomor ponsel pribadinya? Konyol! Zack merasa iri dalam hatinya. Harvey, dengar ya, kau ini menumpang pada keluarga Zimmer. Pikirkan saja istrimu sendiri yang sudah menikah denganmu sejak 3 tahun lalu, tetapi kau belum pernah sekalipun menyentuh Mandy. Kalau benar, coba kau hubungi Yvonne. Lihat apakah dia mengangkatnya. Betul. Coba hubungi nomornya. Jangan hanya pamer. Keluarkan dia dari keluarga Zimmer jika dia berbohong. Dasar pembawa sial. Harvey mengabaikan mereka semua. Dia berpaling untuk melihat Mandy dan berkata padanya, "Sayang, kami hanya teman. Aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah,